Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Indah. Kali ini kita akan membahas jenis soal TPS Penalaran Umum UTBK tahun 2020. Jadi ini ada 5 soal, 5 jenis soal yang bakal Kak Indah bahas hari ini ya. Oke, soal yang pertama. Kak Indah akan baca soalnya dulu. Sebuah password terdiri dari angka dan huruf vokal dengan ketentuan sebagai berikut. Angka, huruf, angka, huruf. Nah, ada ketentuannya nih. Yang pertama, angka yang pertama adalah angka ganjil. Angka yang kedua dipilih dari 0258. Huruf pertama bukan A. Huruf yang kedua adalah O. Soalnya adalah tentukan berapa banyak susunan password yang bisa dibentuk dari aturan tersebut. Oke. Adik-adik ada yang ingat ini pakai cara apa? Ya, ini adalah memakai cara kombinasi matematika. Kak Indah akan bahas. Oke. Yang pertama, susunan passwordnya adalah angka huruf, betul ya? Terus Kak Indah jabarkan. Angka yang pertama itu angka ganjil. Adik-adik tahu angka ganjil itu berapa aja? Oke, 1, 3, 5, 7, sama 9 ya. Kemudian huruf yang pertama. Adik-adik ingat di soal tadi hurufnya adalah huruf vokal. Kita tahu kalau huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Nah, di ketentuan tadi huruf vokalnya adalah selain A. Jadi tinggal I, U, E, O. Paham ya? Nah, kemudian susunan password berikutnya adalah angka yang kedua. Angka yang kedua itu adalah pilihan antara 0, 2, 5, 8. Dan susunan password yang terakhir adalah huruf, yakni huruf O. Oke, sekarang kita jabarkan. Angka yang pertama kita hitung nih, berapa jumlahnya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada 5. Kemudian yang kedua ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, kita tulis 4. Susunan password yang ketiga ada 4 juga nih. 1, 2, 3, 4. Dan susunan password yang terakhir, huruf O ini jumlahnya adalah 1. Kita kalikan semuanya. 5 dikalikan 4 dikalikan dengan 4 dikalikan 1. 20 dikali 4 yakni 80. Nomor 1 jawabannya adalah C. Oke. Kita berlanjut ke soal yang nomor 2. Perhatikan data hipotesis berikut. Ogwen artinya adalah panda atau seekor panda. Barik artinya adalah anak muda, seorang anak muda. Ogwens ada Z-nya, artinya adalah banyak panda. Ogwen en bariki ngik artinya adalah anak muda menyukai panda. Berdasarkan data di atas, bagaimana cara mengatakan panda menyukai anak muda dengan menggunakan bahasa tersebut? Oke, ini opsinya. Ngik no gwen barik, yang B no gwen ngik barik, yang C ngik en barik ogwen, yang D barik no gwen ngik, yang E no gwen barik ngik. Oke, kita bahas bersama-sama adik-adik. Nah, ini ketentuannya. Kemudian Kak Indah akan bahas. Dari diketahui ogwen en bariki ngik artinya adalah anak muda menyukai panda. Nah, kita analisa satu-satu. Ogwen itu artinya adalah panda, di mana panda di sini adalah kalimat ketiga. Baik, berarti kalimat ketiga nanti akan menjadi kalimat pertama. Seperti itu ya. Oke. Kemudian barik
Barik itu artinya anak muda. Anak muda di sini adalah jadi kalimat pertama. Nah, anak muda di sini kalimat pertama ya. Nah, berarti nanti di bahasa tersebut dia adalah di kalimat kedua atau kata kedua. Oke. Barik. Nah, kemudian teman-teman lihat nih ada huruf N sama I. Di kata kedua untuk kata depan kita tambahkan N dan kata belakang ditambahkan I. Jadi nanti formatnya juga seperti itu. Baik, kemudian asumsinya adalah ngik artinya menyukai. Nah, ngik itu nanti akan menjadi kalimat terakhir. Paham ya? Oke, sekarang kita kembali lagi ke soal. Bentar dulu ya. Klik guys. Oke. Jadi bagaimana dengan Panda menyukai anak muda? Oke, Panda menyukai anak muda. Kita tahu adik-adik Panda di sini artinya apa? Ogwen. Panda artinya ogwen ya. Berarti Panda ini nanti akan menjadi kalimat yang tengah. Ya. Panda. Kan anak muda nih. Teman-teman lihat anak muda artinya ogwen. Anak muda artinya barik. Nanti jadi kalimat kedua. Berarti nanti yang Panda ogwen menjadi kalimat kedua atau kata kedua alias nogwen. Nah, adik-adik bisa langsung lihat nih di opsi yang kata tengahnya nogwen nih itu yang mana kayak gitu. Nah, ini kan nogwen nih itu kata kedua artinya Panda menyukai ngik, kemudian anak muda itu artinya barik. Itu menjadi kata yang pertama. Seperti itu ya. Oke, kita beranjak ke soal nomor 3. Semua penduduk X berkebun. Untuk meningkatkan kualitas kebun, penduduk X yang mempunyai ternak membuat pupuk. Ada penduduk X yang tidak memiliki ternak membuat kompos. Manakah simpulan berikut yang paling benar? Oke, kita analisa satu-satu. Yang pertama, semua penduduk X membuat pupuk atau kompos. Ini kita bungkus ya, karena bisa jadi benar. Yang B, semua penduduk X membuat pupuk dan kompos. Apakah benar semua penduduk X membuat pupuk dan kompos? Tidak ya, karena ada yang membuat pupuk, yaitu orang-orang yang memiliki ternak, dan ada yang membuat kompos, yaitu penduduk yang tidak memiliki ternak. Oke. Kemudian yang C, sebagian penduduk X memiliki kebun. Adakah di soal yang menyatakan bahwa ada penduduk yang memiliki kebun? Tidak ya. Di soal menjelaskan semua penduduk X berkebun. Berkebun tidak sama dengan memiliki kebun. Oke. Yang D, semua penduduk X memiliki ternak. Tidak ya, karena ada yang punya ternak, ada juga yang tidak. Yang E, sebagian penduduk X yang berkebun tidak memiliki kompos. Yang berkebun tidak memiliki kompos juga tidak ya. Oke, berarti jawabannya yang A. Paham ya adik-adik? Kemudian soal nomor 4. Kejadian maling di RT 8 menurun. Menurut Bapak RT 08, hal ini terjadi karena ronda diwajibkan bagi setiap warga. Manakah pernyataan berikut yang menguatkan argumen Pak RT? Baik. A. Penurunan kejadian maling di RT 8. Betul ya? Oke, tapi kita bahas yang B, coba. B sampai E. Yang B. Penurunan kejadian maling di RT lain. Salah ya. Yang C. Peningkatan kejadian maling di RT 8. Tidak, karena menurun. Yang D. Peningkatan kejadian maling di RT 8. Tidak. Sama ya C sama D. Yang E. Kejadian maling di semua RT menurun. Tidak, berarti jawabannya yang A.
Oke, sekarang yang terakhir. Nomor 5. Seorang anak mengambil boneka dari 2 kotak yang berbeda. Ada panda dan beruang. Oke, yang kotak pertama nggak ada anjing putih, ada 3 anjing hitam, ada 4 beruang putih, 2 beruang coklat, dan 1 panda putih. Di kotak yang kedua, ada 5 anjing putih, 1 anjing hitam, 4 beruang putih, 2 beruang coklat, dan 3 panda putih. Jika seorang anak mengambil boneka dari kotak 1 dan kotak 2, manakah yang paling mungkin dia dapat? Oke, sekarang Kak Indah akan mengajak adik-adik membayangkan nih. Ada 2 kotak. Peluang yang paling mungkin terambil harusnya kan adalah boneka-boneka yang jumlahnya banyak yang kan di kotak 1 sama kotak 2. Nah, sekarang adik-adik lihat. Boneka apa yang jumlahnya banyak di kedua kotak? Yang beruang putih ya kan? Oke, jadi jawabannya adalah 2 beruang putih. Oke. Itulah adik-adik 5 jenis soal TPS penalaran umum di UTBK 2020. Nah, semoga adik-adik nanti sukses dalam menjalankan UTBK ataupun ujian mandiri perguruan tinggi lainnya. Oke, sekian video dari Kak Indah. Semoga adik-adik suka dan semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.